Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14. Nama saya Muhammad Sesa Putra dan teman saya Naila Nurfitria. Kami dari kelas 11 MIPA 1 akan menjelaskan tentang Perang Banjar. Perang Banjar adalah perang perlawanan terhadap penjajah kolonial Belanda yang terjadi di Kesultanan Banjar yang meliputi wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Konflik dengan Belanda sebenarnya sudah mulai sejak Belanda memperoleh hak monopoli dagang di Kesultanan Banjar. Dengan ikut campurnya Belanda dalam urusan kerajaan, kekalutan makin bertambah. Latar belakang umum: 1. Rakyat tidak senang dengan merajalelanya Belanda yang mengusahakan perkebunan dan pertambangan di Kalimantan. 2. Belanda terlalu banyak ikut campur tangan dalam urusan internal Kesultanan. 3. Belanda bermaksud menguasai daerah Kalimantan Selatan karena daerah ini ditemukan pertambangan batu bara. Latar belakang sebab khusus: 1. Pangeran Hidayatullah yang seharusnya menjadi Sultan Banjar tidak disetujui oleh Belanda yang kemudian menganggap Tamjidullah adalah sebagai sultan yang sebenarnya tidak berhak menjadi sultan. 2. Belanda melakukan monopoli perdagangan. 3. Belanda ikut campur urusan tahta kerajaan yang menimbulkan berbagai ketidaksenangan. Jalannya perang. Proses perlawanan. Setelah Tamjidullah naik tahta, timbul pemberontakan yang dipimpin oleh Prabu Anom. Pangeran Hikayat berada di balik pemberontakan ini. Meskipun Prabu Anom tertangkap, namun perlawanan terus berkobar. Sejak tahun 1859, Pangeran Antasari tampil sebagai pemimpin perlawanan. Bersama rakyat, ia menyerang pos Belanda di Martapura. Pangeran Antasari mendapat dukungan dari tokoh-tokoh seperti Kiai Demang Leman, Haji Nasrun, Haji Buyasin, dan Kiai Langlang. Dalam sebuah pertempuran, rakyat berhasil menenggelamkan kapal onrus milik Belanda di Sungai Barito. Akibatnya, pada tahun 1860, Belanda menghapuskan kerajaan Banjar. Akhir perlawanan. Kekuatan rakyat Banjar semakin melemah sejak wafatnya Pangeran Antasari pada tahun 1862, serta tertangkapnya beberapa tokoh pimpinan. Kemudian perlawanan dilanjutkan oleh Gusti Mat Said, Notowijoyo, Suropati, Rosyid, Gusti Acil, dan Gusti Arsyad sampai dengan tahun 1836. Upaya-upaya perlawanan. Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Antasari membuat kerajaan baru di Padalaman dan membangun benteng-benteng pertahanan di hutan-hutan. Penghancuran seluruh kekuatan Belanda di Kalangan, Banyu Irang, dan Bangkal. Penyerangan dipimpin oleh Pangeran Ardi Kusuma, pembersihan kaki tangan Belanda di Banua V, penyerangan di Tabanio, penyerangan di daerah Marabahan, penyerangan di daerah Gunung Jabok, penyerangan kapal perang Cipanas yang datang di Martapura, rusak dan ditarik kapal Van Os, pergempuran dan pengapungan benteng Belanda di Pangaron, penyerangan di Pulau Pitak, Pulau Telu, dan di sepanjang Sungai Barito di bawah pimpinan Pambakal, Sulil, dan Surapati. Akibat dari perang. Bidang politik, daerah Kalimantan Selatan dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah kolonial Belanda. Dibubarkannya negara Kesultanan Banjar. Bidang ekonomi, dikuasainya tambang batu bara dan perkebunan di daerah Kalimantan Selatan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.